Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Lutfi Prayoga dari kelas KPIA dengan NIM 302190082. Di sini saya akan menjelaskan sistem pemilu. Apa pemilu? Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dunia ini, sistem pemilihan legislatif dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, sistem distrik. Yang kedua, sistem proporsional. Dan yang ketiga, sistem campuran. Sistem pemilu distrik adalah sistem pemilu berdasarkan lokasi daerah pemilihan, bukan berdasarkan jumlah penduduk. Karakteristik sistem pemilu distrik. Dalam satu daerah pemilihan atau dapil, hanya terdapat satu kursi lembaga perwakilan yang diperebutkan. Sedangkan kelebihannya itu ada 7. Yang pertama, ada hubungan kedekatan antara kandidat dengan pemilihnya. Yang kedua, penyeleksian calon lebih ketat dan kompetitif. Yang ketiga, terjadi penyederhanaan partai politik dan pemerintah lebih stabil. Yang keempat, cenderung menghasilkan pemerintahan kuat dari satu partai. Yang kelima, mendorong munculnya oposisi. Yang keenam, memungkinkan hadirnya kandidat independen. Yang ketujuh, sistem ini cukup sederhana dan mudah dimengerti. Karakteristik sistem pemilu distrik. Dalam satu daerah pemilihan atau dapil, hanya terdapat satu kursi lembaga perwakilan yang diperebutkan. Sedangkan kelebihan sistem distrik itu ada kedekatan antara kandidat dengan pemilihnya dan cenderung menghasilkan pemerintahan kuat. Sedangkan kekurangan sistem distrik itu kurang representatif. Hanya partai-partai politik besar saja yang mampu meraih suara terbanyak. Wakil rakyat yang terpilih cenderung memperhatikan warga distriknya dibandingkan distrik lain. Sistem proporsional. Sistem proporsional adalah sistem pemilihan yang memperhatikan perimbangan jumlah penduduk dengan jumlah kursi di daerah pemilihan. Dalam sistem ini, proporsi kursi yang dimenangkan oleh partai politik dalam sebuah daerah itu berbanding seimbang dengan suara yang diperoleh. Jadi, partai kecil dan minoritas juga punya kesempatan untuk mengirimkan wakil untuk duduk di parlemen. Karakteristik dari sistem pemilu proporsional itu adalah terdapat lebih dari satu kursi yang diperebutkan dalam satu daerah pemilihan atau dapil. Jumlah kursi yang diperoleh partai politik berbanding lurus dengan jumlah perolehan suara yang didapatkan. Sedangkan kelebihannya itu mampu menghindari suara pemilih yang terbuang secara sia-sia. Kekurangan sistem pemilu proporsional ini, kecenderungan sistem ini menghasilkan banyak partai di lembaga perwakilan. Model sistem pemilihan ini ada 2, yaitu sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional tertutup adalah di mana pemilih hanya memilih tanda gambar atau lambang partai dalam surat suara karena tidak tersedia daftar kandidat di wakil di suara. Sedangkan sistem proporsional terbuka itu di mana pemilih dapat memilih nama atau foto kandidat yang tersedia di surat suara. Sistem campuran. Sistem ini adalah perpaduan penerapan antara plurality majority system dan proportional system. Sekian dari penjelasan saya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.